Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran dong? Kali ini mohon maaf ada sedikit trouble pada waktu mau kuliah. Untuk kali ini saya akan melanjutkan untuk kuliah PK tentang gastroenterhepatologi. Untuk materi kuliah itu pemeriksaan laboratorium pada kasus-kasus diare yang kemarin sebagian sudah saya terangkan, kecuali yang shift 4. Kemarin ada trouble sedikit, tetapi yang shift 1, 2, dan 3 itu sudah. Kemudian materi yang kedua itu pemeriksaan laboratorium pada kasus-kasus penyakit hepar atau liver. Untuk diare itu kita definisikan peningkatan frekuensi BAB atau buang air besar. Jadi nanti kadang-kadang ada pasien itu datang, dia NZ, tetapi kalau kita tanya frekuensinya berapa kali, itu kurang dari 4 kali. Minimal itu 4 kali atau lebih. Kemudian ada peningkatan komposisi cairan dalam feses, peningkatan volume atau kombinasi dari ketiganya. Untuk penyebab diare itu kalau berdasarkan waktunya itu kita bedakan untuk yang akut atau kronis. Kemudian mekanisme primernya itu bisa sekretorik, kemudian osmotik, kemudian adanya gangguan motilitas atau gerakan usus, kemudian penurunan area permukaan dan invasi usus. Kemudian untuk penyebab utamanya, kalau yang sekretaris diare itu salah satu contohnya adalah infeksi, kemudian juga ada osmotik diare, itu misalnya malabsorpsi. Kemarin ada yang tanya untuk klinites. Kemudian kalau yang penyebab diare yang bakterial itu salah satunya adalah E. coli, meskipun bakteri yang lain itu juga bisa. Kemudian untuk yang virus, kecuali rotavirus, itu juga ada HIV, sehingga pada penderita HIV itu pada stadium lanjut juga ada diare yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian untuk parasit itu bisa disebabkan oleh Entamoeba histolytica. Kemudian untuk intoksikasi itu saya contohkan Clostridium perfringens, dan yang lain-lain itu penyebabnya bisa karena alergi, kemudian juga infeksi sistemik. Kemudian kalau ini ada beberapa perbandingan
antara pada penyebab diare akut pada bayi, anak, dan dewasa. Pada bayi itu bisa disebabkan karena infeksi sistemik, kemudian pemberian antibiotik, juga overfeeding, sehingga nanti kalau sebagai dokter pada pergantian makanan atau pada anak bayi yang harus dikenalkan dengan makanan itu dimulai dari jumlah yang sedikit. Kemudian pada anak itu bisa karena keracunan makanan, kemudian infeksi sistemik, sedangkan pemberian antibiotik itu bisa menyebabkan ketiga-tiganya, baik pada bayi, anak, dan dewasa. Biasanya ini dasarnya adalah faktor alergi. Kemudian pada dewasa itu juga bisa disebabkan karena keracunan makanan, juga hipertiroidisme, sehingga nanti kalau ada pasien datang itu kadang-kadang ada hipertiroid, tapi kadang-kadang pasien itu datangnya dengan keluhan diare. Kemudian untuk yang kronik itu pada bayi, anak, dan dewasa itu sama, defisiensi laktosa bisa menyebabkan yang kronik. Kemudian intoleransi susu sapi itu pada bayi itu bisa, sedangkan untuk celiac disease itu bisa pada bayi dan anak, dan AIDS itu bisa pada bayi, anak, dan dewasa. Sedangkan pada anak dan dewasa itu bisa karena giardiasis, dan pada dewasa itu bisa karena anoreksia nervosa. Kadang-kadang ya ada yang saking ingin tinggi langsing itu sampai anoreksia nervosa. Kemudian kalau untuk organisme itu yang Clostridium difficile itu mengapa bisa menyebabkan diare itu bisa karena sitotoksin, juga enterotoksin. Sedangkan E. coli itu bisa kita bedakan menjadi beberapa, mungkin di mikro juga sudah. Itu bisa karena perlekatannya, kemudian enterotoksin juga bisa karena kerusakan mukosa. Kemudian organisme yang lain untuk yang Shigella, kemudian Salmonella, Vibrio cholera itu ketiganya bisa karena enterotoksin, kemudian Shigella dan Salmonella itu juga ada faktor invasi, kemudian yang Shigella itu ada sitotoksin. Kemudian kalau untuk yang Giardia lambia, juga Entamoeba histolytica itu ada kista, sedangkan untuk Giardia lambia itu ada perlekatan pada mukosa, sedangkan Entamoeba histolytica itu kecuali kista tadi juga ada produksi enzim dan sitotoksin. Kemudian kalau yang true secretory diare, ini ada beberapa yang menyebabkan, yang kita garis bawahi bahwa di sini ada diabetik diare. Sehingga nanti kalau merawat pasien-pasien DM
kemudian itu pasien datang ke kita dengan diare yang tidak sembuh-sembuh itu, ini adalah true secretory diare, sehingga kita lihat juga pengendalian untuk DM-nya. Kemudian bagaimana kita membedakan apakah itu yang secretory diare dan osmotic diare. Pada yang secretory diare itu pasien membaik meskipun pasien kita puasakan, sedangkan pada osmotik itu ada perbaikan, dan kalau kita hitung fecal osmotic gap, hasilnya kita dapatkan seperti ini. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium itu yang sudah saya terangkan kemarin akan saya skip. Kalau yang makroskopis itu kemarin sudah, dan untuk yang warna feses, kalau kemarin itu praktikum, seharusnya kalau yang kita bisa mendapatkan spesimen yang patologis, kadang-kadang yang melena seperti ini banyak. Kemudian yang pucat itu bisa karena obstruksi pada siklus enterohepatik. Kemudian ini juga ada feses dengan mukus dan darah. Juga kalau yang konsumsi sayuran banyak itu bisa berwarna hijau. Sedangkan ini untuk konsistensi feses. Kemudian untuk pemeriksaan mikroskopis, ini kemarin sudah saya singgung, kalau memang kita tidak menemukan adanya leukosit, kita tidak perlu mengerjakan untuk kultur. Kemarin dari mahasiswa yang saya terangkan kemarin, ada yang menanyakan bagaimana bentuk leukosit kalau kita melakukan pemeriksaan mikroskopis. Jadi leukosit yang ada di feses itu bentuknya seperti ini. Beda kalau kita melakukan pemeriksaan untuk darah, apalagi kalau kemarin darah itu kalau sampai DIFCON itu jenis-jenis leukositnya bisa kita bedakan. Tetapi kalau pada leukosit dan pada feses bentuknya adalah seperti ini. Ini juga mikroskopis. Kemudian untuk pemeriksaan biokimia itu untuk kertas lakmus itu untuk yang pH feses itu pada keadaan normal pH feses adalah 6,5 sampai 7,5. Sedangkan kalau ada intoleransi terhadap laktosa, itu pH feses akan asam, di mana pH-nya kurang dari 5,5. Kemudian kalau kita menghitung pH feses, pH feses itu pH yang menurun, itu berarti ke arah asam. Itu bisa didapatkan pada kasus malabsorpsi karbohidrat, kemudian malabsorpsi lemak, kemudian juga adanya defisiensi disakaridase. Kemudian pada
pH yang meningkat itu bisa karena adanya pemecahan protein, kolitis, kemudian penggunaan antibiotik, juga adanya adenoma pilosa. Kemudian untuk darah dalam feses, kalau kemarin yang sudah saya terangkan adalah bensidin test. Di sini juga ada fecal occluded yang darah samar, itu kertasnya ada yang mengandung guaiac resin, kemudian jika ditambah air itu jadi biru. Ini cara mengerjakannya. Kemudian beberapa kemarin sudah saya singgung false positif itu pada penggunaan NSAID, di mana NSAID itu mengiritasi lambung atau juga pada pasien-pasien yang diberikan antikoagulan, kemudian obat-obat yang digunakan pada kemoterapi kanker. Dan tes darah samar di sini tidak dapat digunakan untuk sampel dari lambung karena pH lambung yang rendah itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, dan pembacaan di sini dipengaruhi oleh orang yang membaca, ada subjektivitas. Kemudian saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan malabsorpsi. Kemarin pada waktu kuliah untuk menggantikan praktikum, ada yang menanyakan untuk clinic test, di mana untuk malabsorpsi kemarin, untuk yang clinic test itu untuk malabsorpsi karbohidrat, dan untuk malabsorpsi karbohidrat itu ada beberapa tes yang bisa dilakukan, itu antara lain desilose test, kemudian lactosa intolerance to reducing sugar, kemudian kalau yang malabsorpsi lemak itu fecal fat test, jadi ada tetes-tetes lemak kalau kita melakukan dan memeriksa di bawah mikroskop. Ini untuk pemeriksaan malabsorpsi. Kemudian saya akan melanjutkan menerangkan untuk malabsorpsi karbohidrat, di mana clinic test itu akan mengukur gula yang tidak diserap dalam feses, dan ini digunakan untuk melihat kemampuan tubuh dalam mencerna karbohidrat. Kemudian sukrosa sendiri tidak dideteksi pada metode ini karena sukrosa tidak termasuk reducing sugar, dan pada kasus-kasus malabsorpsi karbohidrat itu sampel feses harus segera diperiksa karena laktosa dan gula lain itu dirusak oleh proses kimiawi 2-4 jam setelah sampel diproduksi. Jadi untuk nilai rujukan clinic test
pada malabsorpsi karbohidrat pada dewasa dan anak itu normal, itu kalau 0,25 gram per desiliter, kemudian suspek atau kecurigaan itu 0,25 sampai 0,5 gram per desiliter, kemudian abnormal itu lebih dari 0,5 gram per desiliter. Dan untuk hasil klinitas yang positif itu dapat dikonfirmasi dengan pemeriksaan desilosa test atau laktosa toleran test itu untuk konfirmasi. Kemudian malabsorpsi lemak itu kita akan melihat untuk yang pengecatan dengan neutral fat stain juga split fat stain, di mana kalau untuk pemeriksaan ini feses dicampurkan dengan air, bukan garam fisiologis. Kemudian kalau sudah itu kita ambil dengan pipet, itu satu tetes, kemudian kita campur dengan etil alkohol, tetapi yang 95%, bukan yang 70%. Kemudian kalau sudah, itu kita lakukan pengecatan dengan sudan 3, kemudian kita tutup dengan cover slip. Cover slip itu biasanya kalau praktikum itu yang tipis itu. Kemudian diperiksa di bawah mikroskop, kemudian kita hitung berapa jumlah tetesan warna orange per lapangan pandang. Sedangkan kalau yang split fat stain itu kita memakai, kalau sudah membuat emulsi tinja, kita memakainya bukan etil alkohol yang 95%, tetapi kita memakai yang asam asetat 36%. Kemudian untuk pengecatannya sama dengan sudan 3, tetapi kalau di sini ada proses pemanasan. Kemudian sama, itu diperiksa di bawah mikroskop, juga dihitung berapa tetesan warna orange per lapangan pandang. Kemudian untuk yang neutral fat stain itu kalau kita dapatkan jumlah droplet tadi, jadi nanti di bawah mikroskop itu warnanya orange kemerahan. Kalau lebih dari 60 itu menunjukkan adanya steatoria. Sedangkan yang kalau yang split fat stain itu lebih dari 100. Jadi tolong ini dibedakan. Kalau yang satu itu lebih dari 60 droplet, kalau yang satu ini lebih dari 100. Ini gambarannya kalau di bawah mikroskop. Jadi bercak orange kemerahan. Kemudian kalau untuk pemeriksaan mikrobiologi, ini saya skip
itu nanti diterangkan di bagian mikrobiologi. Hanya kemarin sudah untuk sampel itu saya sudah menggaris bawahi untuk samplingnya itu yang belum saya sebutkan kemarin. Untuk tempat tidak boleh ada sisa sabun atau disinfektan, itu tidak boleh. Kemudian juga ini yang tidak boleh lagi, kemarin saya sudah menyebutkan itu tidak boleh terkontaminasi urin, kemarin sudah saya sebutkan. Sedangkan untuk media untuk kultur bakteri ini akan diberikan di bagian mikrobiologi, juga warna koloninya untuk transport agar dan sebagainya itu nanti diberikan di bagian mikrobiologi. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, meskipun ini blok gastro, tetapi kalau kita sebagai dokter seharusnya tidak ada dalam tanda kutip itu kotak bahwa ini hanya kelainan pada traktus digestivus, sehingga kadang-kadang kita juga perlu melakukan pemeriksaan penunjang yang lain. Saya contohkan hematologi rutin, kemudian elektrolit, kemudian kreatinin, juga urin rutin. Jadi pada beberapa kasus kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Kemudian saya akan melanjutkan dengan tes fungsi hepar. Dan untuk penyakit hepar itu kita membedakan apakah itu hepatoseluler seperti hepatitis yang bisa disebabkan oleh beberapa agen, juga yang perlu kita garis bawahi di sini ada toksin. Toksin itu saya contohkan aflatoksin, di mana ini banyak didapatkan pada empon-empon. Kalau empon-emponnya sendiri tidak masalah, tetapi penyimpanan empon-empon yang tidak betul itu akan ada aflatoksin, sehingga perlu kita anamnesis pada pasien-pasien dengan kelainan hepar, kemungkinan dia juga mengkonsumsi jamu dalam waktu lama. Kalau jamunya sebenarnya bagus kandungannya, tetapi yang perlu kita pikirkan adalah aflatoksinnya, penyimpanan empon-empon yang tidak betul. Kemudian kolestasis itu bisa ekstrahepatal, juga intrahepatal. Kemudian penyakit infiltratif ini bisa karena tumor. Tumor sendiri belum tentu pada traktus gastrointestinal, tetapi bisa tumor di luar sistem gastrointestinal, dan ini karena metastasis. Kemudian kasus yang lain itu bisa sirosis hepatis, di mana pada sirosis hepatis itu terdapat kelainan struktur hepar, sehingga adanya kelainan struktur hepar itu bisa mengganggu
fungsi hepar. Kemudian saya akan mengulang sebentar untuk fungsi hati meskipun di fisiologi sudah. Karena apa? Untuk mempermudah saja nanti untuk menganalisa kalau ada hasil yang abnormal dari fungsi hati atau liver fungsi test. Untuk fungsi hati itu ada fungsi ekskresi, yaitu bilirubin, kemudian amonia, kemudian biosintesis, itu ada albumin, ada faktor pembekuan, sehingga pada gangguan fungsi hepar di mana ada gangguan biosintesis albumin itu pasiennya bisa ODIM. Juga faktor pembekuan, ingat kemarin di hematologi untuk faktor pembekuan apa fungsinya. Kemudian untuk detoksifikasi itu ada yang obat, kemudian toksin, kemudian juga alkohol. Sehingga kalau kita sebagai dokter, kalau memang pada pasien itu sudah ada gangguan fungsi hepar, itu kita harus memilihkan obat yang aman untuk penderita yang metabolisme obatnya itu tidak di hepar. Kemudian juga untuk yang alkohol itu kita lihat pada kelainan hepar, di mana pasien itu juga mengkonsumsi alkohol, ini bisa menyebabkan kelainan. Dan ingat bahwa ada daerah di dekat Solo itu juga memproduksi ciu. Ciu itu sebenarnya kan alkohol juga. Kemudian fungsi hepar yang lain itu penyimpanan, itu glikogen, besi, vitamin, juga lipid. Kemudian untuk sistem imun, dia juga imunoglobulin atau antibodi, juga autoantibodi. Kemudian untuk metabolisme, hepar berfungsi untuk metabolisme karbohidrat, kemudian lipid, protein, lipoprotein, dan bilirubin. Sehingga mungkin ini juga bisa untuk penelitian bagaimana pasien yang diketu itu terhadap fungsi heparnya. Mungkin ada yang mau meneliti, atau kalau sudah, kalau memang ada hasilnya itu bisa juga untuk edukasi pasien. Kemudian fungsi hati kalau yang non spesifik itu penurunan albumin, kecuali ada gangguan fungsi hepar, kemungkinan juga pada kasus-kasus malnutrisi, juga inflamasi kronis. Saya maksudkan di sini non spesifik itu kalau kita memeriksa kadar albumin pada pasien yang ada penurunan, belum tentu karena ada gangguan pada fungsi hepar, tetapi bisa karena malnutrisi,
juga pada kasus-kasus inflamasi kronis. Kemudian peningkatan bilirubin juga belum tentu karena gangguan pada fungsi hepar, tetapi bisa pada kasus peningkatan hemolisis. Saya contohkan pada AIHA itu kalau kita periksa kadar bilirubinnya bisa meningkat, dan nanti tolong dilihat mana yang meningkat, apakah direct atau indirect. Tolong dilihat di siklus enterohepatik. Juga untuk yang peningkatan SGOT itu belum tentu karena fungsi heparnya, tetapi juga pada pasien-pasien dengan infark miokard, kemudian kelainan otot itu juga bisa ada peningkatan SGOT, itu yang non spesifik. Kemudian yang tidak sensitif itu pada pasien-pasien sirosis itu bisa normal, dan kanker yang sudah metastasis, sehingga kepada pasien-pasien sirosis itu ada beberapa pemeriksaan juga yang perlu dilakukan. Kemudian ini saya singgung secara garis besar untuk produksi bilirubin, meskipun mungkin di bagian fisiologi atau di blok 5 itu sudah bagaimana biliverdin akan diubah menjadi bilirubin. Ini untuk yang metabolisme bilirubin kelanjutannya. Kemudian waktu paruh di sini itu yang kadang-kadang kita perlukan pada waktu kita memeriksa kelainan pada traktus gastrointestinal. Seperti ini ada yang conjugated bilirubin dan unconjugated, di mana yang conjugated bilirubin itu waktu paruhnya itu lebih lama. Juga SGOT, SGPT itu waktu paruhnya SGPT itu yang lebih lama. Ini yang analit itu yang kita minta kalau kita memeriksa dengan kelainan-kelainan pada traktus gastrointestinal. Kemudian untuk yang kita minta kalau kita ada kecurigaan untuk kelainan pada traktus gastrointestinal, itu kalau yang SGPT itu yang terutama ditemukan di hepatosit dan dilepaskan pada saat terjadi kerusakan sel hepar atau hepatosit, itu yang P. Sedangkan yang SGOT, yang O, itu kecuali ditemukan pada hepatosit, itu juga ditemukan pada jantung, ginjal, kemudian eritrosit, usus, dan pankreas, sehingga SGOT O itu tidak spesifik untuk penyakit liver. Ini tolong diingat. Jadi yang P itu yang spesifik. Kemudian
koenzim untuk AST, ALT atau SGOT, SGPT itu adalah vitamin B6. Sehingga pada penurunan SGOT, SGPT itu bisa juga pada pasien itu terjadi defisiensi vitamin B6. Kemudian untuk yang pemeriksaan aminotransferase itu SGOT, SGPT itu tidak spesifik atau menunjukkan penyakit tertentu. Jadi belum tentu, oh ini hepatitis atau apa, belum tentu. Kemudian juga bisa meningkat karena drug hepatotoxicity, misalnya overdosis acetaminophen atau paracetamol, kemudian hepatitis virus, tergantung ada beberapa macam, A, B, C, D, dan E. Kemudian hipoksia atau shock itu bisa meningkat SGOT, SGPT. Kemudian SGOT, SGPT sendiri juga berguna untuk menilai progres klinis, di mana adanya penurunan SGOT, SGPT pada pasien yang terinfeksi hepatitis virus itu menunjukkan adanya perbaikan fungsi hepar. Akan tetapi kalau adanya penurunan SGOT, SGPT, tetapi disertai dengan pengecilan hepar, kemudian adanya peningkatan PT dan APTT, itu menunjukkan tanda yang tidak baik atau klinis. Sehingga di sini ada penurunan fungsi hepar karena adanya proses nekrosis sel-sel hepar atau hepatosit, sehingga adanya penurunan jumlah enzim. Itu perlu digarisbawahi. Kemudian alkali fosfatase atau AP itu ditemukan di liver atau hepar, terutama di traktus biliaris, kemudian tulang, usus, dan plasenta. Dan konsentrasinya naik pada kasus-kasus obstruksi dan penyakit infiltrasi. Misal adanya batu atau tumor. Kemudian karena tadi AP itu juga ada di tulang, itu peningkatan AP sendiri normal ditemukan pada anak-anak fase pertumbuhan, tetapi apabila kadarnya meningkat sekali tanpa diikuti peningkatan gamma GT itu, kita curiga adanya sesuatu keadaan yang tidak normal. Misalnya riketsia. Dan untuk koenzim dari AP sendiri adalah zinc, sehingga adanya penurunan kronis dari alkali fosfatase itu kemungkinan dapat disebabkan karena penurunan kadar zinc. Sehingga tolong dibedakan mana yang perlu koenzim B6, mana yang
perlu koenzim zinc itu tolong dibedakan. Kemudian untuk gamma GT itu terutama didapatkan pada small bile ductul, kemudian epitelium sel-sel hepar dan juga hepatosit sendiri. Tetapi yang perlu diingat bahwa gamma GT sendiri juga dapat ditemukan di pankreas, kemudian lien atau limpa, kemudian otak, mame, usus halus, duodenum, yeyunum, ileum, prostat, dan ginjal. Sehingga karena gamma GT itu juga bisa didapatkan pada organ-organ ini, peningkatan gamma GT tidak spesifik menunjukkan adanya liver disease. Dan untuk penilaian peningkatan gamma GT dan AP tadi bisa mengetahui penyebab kenaikan AP dan aktivitas gamma GT sendiri itu berubah sejalan dengan pertambahan usia, di mana pada neonatus itu nilainya 8 kali dewasa. Sehingga kalau membaca hasil pemeriksaan tambahan, kita harus melihat status pasien seperti pada keadaan khusus seperti neonatus, geriatri itu perlu kita cermati. Kemudian laktat dihidrogenase, di mana kalau yang 1-2 itu terutama di otot jantung, ginjal, dan eritrosit, sedangkan yang 4 dan 5 itu terutama di hati dan otot skelet. Itu tolong dibedakan. Kemudian 5NT itu terdapat di selaput sinusoid dan saluran biliar, dan peningkatan 5NT itu kalau kita periksa menguatkan peningkatan ALP karena gangguan fungsi hepar. Tolong dicermati. Kemudian albumin itu disintesis di retikulum endoplasmik kasar di hepatosit, dan untuk penurunan tadi saya sudah menyebutkan belum tentu karena gangguan pada hepar karena produksinya pada penyakit hati stadium akhir atau kronik, tetapi juga bisa pada malnutrisi, kemudian penyakit ginjal meskipun mekanismenya berbeda. Albumin sama-sama menurun tetapi mekanisme berbeda, sehingga mengapa kalau kita membimbing tutorial kita menggarisbawahi untuk patofisiologi. Kemudian untuk amonia itu berasal dari pemecahan protein oleh bakteri di usus, dan liver sendiri itu memegang peran untuk membersihkan amonia, sehingga pada gangguan fungsi hepar itu akan menurunkan clearance amonia sehingga terjadi peningkatan kadar amonia dalam darah dan bisa terjadi ensefalopati. Dan ada hubungan antara kadar amonia dengan derajat
ensefalopati meskipun agak sulit untuk memeriksa kadar amonia karena mudah menguap, sehingga ini harus segera dikirim ke lab dalam suhu 4 derajat Celcius. Jadi memakai icebox. Icebox itu bentuknya bisa kotak seperti gabus, mungkin di lab biomedik adik-adik sudah sering melihat di dalamnya kita masukkan es yang dihaluskan kecil-kecil seperti es gosro itu, kemudian tabung reaksinya dimasukkan di situ biar tidak rusak sampelnya. Kemudian untuk liver fungsi S itu kita membedakan apakah itu hepatitis atau sudah sirosis. Kalau yang masih itis itu reaksi inflamasi, total proteinnya itu masih normal, sedangkan pada sirosis itu sudah menurun. Kemudian albumin itu yang itis itu masih normal. Untuk yang sirosis itu sudah mulai menurun. Kemudian kalau kita periksa globumin itu yang itis itu masih normal, sedangkan yang sirosis itu sudah meningkat. Sehingga kalau kita hitung rasio albumin globulin, kalau yang itis itu lebih dari 1, sedangkan untuk yang sirosis itu kurang dari 1. Sedangkan untuk yang alkalin fosfatase itu hasilnya sama. Sedangkan untuk yang SGPT itu untuk yang itis itu bisa lebih tinggi, sedangkan untuk yang sirosis itu peningkatannya maksimal sampai 300 unit internasional. Kemudian untuk SGOT untuk yang itis itu peningkatannya bisa tinggi, tetapi ALT itu peningkatannya biasanya lebih tinggi daripada AST. Sedangkan yang untuk sirosis itu peningkatannya tidak pernah melebihi dari 300 unit internasional, dan untuk peningkatan AST pada kasus sirosis hepatis selalu lebih tinggi daripada ALT, sehingga nanti kalau dibuat soal untuk UB ini tolong dicermati. Kemudian untuk gambaran kliniknya itu jaundice itu kekuningan. Jaundice itu bisa hanya sklera yang ikterik, pada pemeriksaan di skilab sudah kita ajarkan, atau kecuali sklera ikterik juga di kulit pasien itu bisa jaundice atau kekuningan. Kemudian spider nevi pada pemeriksaan abdomen sudah kita singgung untuk spider nevi, di mana untuk spider nevi disebut juga
spider teleangiektasis, di mana ini merupakan lesi vaskuler tetapi non-neoplastik yang terdiri dari arteri atau arteriol yang melebar, kemudian radial, sering berdenyut dan mengelilingi suatu sentral. Tetapi kalau kita tekan itu warnanya akan pucat dan diduga karena peningkatan rasio estradiol atau testosteron bebas. Ingat fungsi hepar. Ini ASITES untuk pemeriksaannya di Skilab peka beralih sudah kita ajarkan. Kemudian saya akan memulai untuk gambaran lab untuk hepatitis A. Yang perlu dicermati kalau yang sumbu XY, tolong dicermati yang X itu berapa minggu setelah paparan. Kemudian yang ini, yang satunya adalah respon titernya. Yang perlu dicermati itu adalah IgM untuk anti hepatitis A virus itu kapan akan mulai muncul, berapa minggu, kemudian mencapai puncak, kemudian menurun. Kemudian juga berapa minggu timbul IgG. Pertama kan IgM, kemudian IgG juga berapa ALT-nya, berapa kadar ALT-nya, kapan mencapai puncak. Ini juga kalau sudah kita lihat selama berapa minggu untuk viremianya, itu untuk hepatitis A. Kalau untuk hepatitis A sendiri, secara klinis itu pasien lebih berat, tetapi akan sempurna. Beda dengan hepatitis B, di mana pada infeksi hepatitis B itu kita cermati di sini. Untuk yang hepatitis B itu ada yang bisa menjadi fulminan atau berat meskipun hanya sedikit, itu bisa berakibat kematian. Kemudian persentase yang banyak itu bisa asimptomatik atau subklinik. Kemudian yang 25% itu yang respon sel T helper satunya itu yang kuat, dan CTL respon imun selulernya itu berjalan akut, bisa memasuki recovery. Kemudian yang 10% itu bisa berjalan kronis, yang 70-90% itu bisa menjadi asimptomatik kronik karier. Ingat, tetapi dia adalah karier sehingga bisa menularkan, dan 10-30% itu akan berjalan kronik. Itu ada yang bisa regresi,
bisa sirosis dan menjadi hepatoma. Ini yang perlu kita cermati pada infeksi hepatitis B. Sehingga kadang-kadang kalau ada pasien datang, dia dari anamnesis mengakunya tidak pernah punya penyakit hepar, tetapi tahu-tahu dia sirosis atau hepatoma. Karena kemungkinan dia asimptomatik dalam waktu lama dan perjalanannya akan menjadi kronik. Kemudian untuk pemeriksaan hasil labnya, tolong dicermati yang berjalan akut, kemudian yang post atau pas exposure, dia sudah ada respon imun, yang pasien yang pernah diimunisasi hepatitis, kemudian yang pasien yang berjalan kronik, kemudian yang kronik rekor, kemudian yang delta, juga yang kronik delta. Di sini positif itu akut hepatitis B virus. Kemudian kalau negatif, kalau yang delta itu pada yang berjalan kronik, sehingga perlu dicermati apa yang kita minta, dan tolong dilihat apabila pasien masih window period itu apa yang sudah meningkat terlebih dahulu. Nanti tolong dilihat apa yang dimaksud window period. Silahkan dilihat di Harrison juga boleh. Kalau ini saya tambahkan misalnya dari sumber yang lain, misalnya SETI dari Ilmu Penyakit Dalam UI juga boleh, Harrison juga boleh, atau e-book yang lain juga boleh, tetapi sumber pustaka sebaiknya tidak yang anonim, karena yang anonim kita agak sulit untuk kebenarannya, karena kadang-kadang ada yang pseudo science. Kemudian ini untuk profil untuk pemeriksaan laboratoriumnya juga tanda-tandanya. Ini berapa bulan setelah paparan, kemudian ini di atas itu ada masa inkubasi, kemudian ada prodromal, kemudian ada masa konvalesen, itu ada yang early dan ada yang late. Itu tolong dicermati. Kemudian di sini juga ada parameter yang perlu dipelajari, itu apa yang disebut HbE-Ag, kemudian HbS-Ag, kemudian untuk parameter yang lain itu ada anti-HbC, kemudian anti-HbS, kemudian juga anti-HbE. Tolong nanti dicari di kepustakaan
apa maksudnya, dan di sini sudah saya gambarkan kapan dia bisa dideteksi, kapan itu mencapai puncak, kemudian kapan mulai terjadi penurunan. Kemudian ini anti-HBC setelah infeksi akut ini minggu setelah paparan. Ini yang untuk hepatitis virus B akut yang masa recovery dengan gambaran serologinya. Itu yang waktu atau minggu setelah paparan, itu kemudian yang di sini itu ada titernya, dan di sini sudah ada gambaran untuk HBsAg, kemudian IgM anti HBC. IgM anti HBC itu nanti tolong dilihat apa maksudnya. M berarti kan akut ya, anti HBC, kemudian anti HBs juga ada total anti HBC. Itu untuk serologinya. Kemudian kalau yang ini adalah untuk yang infeksi hepatitis B yang sudah berjalan kronis dengan resolusi dengan HbE-Ag, di mana di sini adalah titer yang 1 minggu setelah paparan, dan ini bisa berjalan bertahun-tahun, di mana sudah saya gambarkan itu untuk HBV DNA, kemudian HBsAg, kemudian HbE-Ag, kemudian total anti HBc, kemudian IgM anti HBc, dan anti HbE. Itu jadi nanti jangan terbalik-balik. Kemudian kalau tadi bisa resolusi, ini infeksi yang berjalan kronik tetapi ini persisten untuk HbE-Ag. Jadi tolong dibedakan dengan yang tadi resolusi, ini yang persisten. Yang sama, ini waktu setelah paparan itu minggu, kemudian berjalan bertahun-tahun, kemudian di satunya itu adalah titer. Jadi untuk memudahkan belajar itu dijejer saja antara profil 2 ini. Kemudian saya menggarisbawahi untuk hepatitis B, mengapa? Karena kasus di Indonesia itu banyak. Kemudian saya lanjutkan dengan hepatitis C, ini juga banyak dan ini bisa berjalan ke arah kronisitas juga keganasan. Jadi kecuali B, yang hepatitis C itu bisa berjalan ke arah kronisitas, itu juga bisa menjadi hepatoma. Kemudian untuk yang hepatitis C, tadi saya sudah menyebutkan akan berjalan kronik itu
85%. Yang akut itu 15%. Kemudian dia juga yang kronis itu bisa ke arah sirosis, kemudian hepatoma, dan juga kematian. Jadi yang C dan B ini penting. Kemudian untuk pemeriksaannya ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Itu untuk EIA, untuk anti HCV sendiri, itu yang ada yang hepatitis C virus, ini dia merupakan virus RNA. Ini sedangkan kalau yang negatif itu yang bisa untuk kita periksa itu mungkin pada kasus-kasus imunokompromis. Jadi bisa juga bisa false reaktif. Kemudian di sini itu untuk pemeriksaannya sudah kita gambarkan untuk yang simptom, ada simptom atau tidak, kemudian berapa titer atau konsentrasinya, kemudian waktu setelah paparan dalam bulan atau tahun. Kemudian ini ada yang kita periksa antara lain ALT, kemudian anti HCV, juga HCV RNA. Itu yang kita periksa. Kemudian biomarker yang lain itu di sini ada titer untuk HCV antigen, kemudian HCV RNA, dan untuk Windows period untuk hepatitis C infeksi sendiri itu kurang lebih 70 hari. Kemudian untuk HCV ini ada beberapa marker untuk membedakan untuk yang akut, kronik, atau pernah terinfeksi hepatitis C sebelumnya. Hepatitis D ini bisa terjadi kalau ada infeksi hepatitis B, jadi tidak pernah berdiri sendiri. Ini untuk hepatitis E, ini gambaran untuk waktu paparan, juga untuk nanti enzim di situ, ALT, kemudian antibodi, IgM, kemudian IgG, itu yang untuk hepatitis E. Dan ini perbedaan antara hepatitis A, B, C, D, dan E. Ini tinggal menghafalkan. Ini saya agak cepat karena waktunya kurang 8 menit. Mohon maaf, tadi agak ada trouble. Ini transmisinya
tolong dicermati karena ternyata transmisi ini dapat untuk edukasi pasien juga. Kemudian untuk yang kelainan pada pankreas itu bisa karena infeksi, itu bisa akut, kronis, bisa karena karsinoma. Itu untuk pemeriksaan labnya. Serum amilase ini sudah saya sebutkan, dan yang perlu digarisbawahi bahwa amilase di sini bukan merupakan tumor marker. Ini untuk serum lipase itu dia akan menjadi normal lagi dalam 3-5 hari, dan pemeriksaan serum amilase itu pada pasien-pasien dengan alkoholik pankreatitik itu lebih bagus hasilnya untuk serum lipase. Kemudian pemeriksaan lab yang lain itu trypsinogen atau elastase itu dia dihasilkan oleh sel-sel asiner pada pankreas. Ini untuk kurvanya untuk enzim pankreas. Kemudian untuk pemeriksaan lab pada adeno CA itu untuk yang hasilnya itu akan meningkat pada kasus-kasus yang malignansi. Kemudian untuk kanker antigen untuk yang CA724 itu meningkat itu dan berperan penting untuk yang lesi yang musinois itu. Tetapi di sini juga ada yang musin antigen juga digunakan untuk mendiagnosis musin asin juga kanker. Kemudian antigen onkofetal itu juga dapat kecuali pada pankreas, juga ada pada usus, juga pada liver, dan ini meningkat pada CA kolorektal, di mana pada stadium awal itu peningkatannya 40%, kemudian pada fase akhir itu juga meningkat dan 60%. Meskipun ini juga bisa meningkat pada CA mami, paru, ovarium, dan pada stomach. Kemudian untuk monitoringnya itu setiap 3 bulan itu bisa untuk monitoringnya itu setelah operasi bisa normal setelah 1-2 bulan. Kemudian prognosisnya apabila CEA sebelum dilakukan operasi itu kadarnya kurang dari 10 nanogram per mililiter, itu adanya metastasis. Sedangkan kalau post operatif itu penurunan kurang dari 5 nanogram per
mililiter itu residif dan kadar CEA yang normal itu kalau kurang dari 3 nanogram per mililiter itu untuk kadarnya. Jadi ini beberapa yang bisa saya sampaikan untuk blok gastro dari pemeriksaannya. Kemudian kalau ada yang belum jelas, tolong dilihat di kepustakaan. Saya tidak membatasi, silahkan mau melihat buku penyakit dalam UI, silahkan juga mungkin ada buku Harrison juga boleh, silahkan mana yang lebih mudah untuk dipelajari. Saya kira Selamat siang, Dok. ya itu cukup. Izin bertanya boleh? Akan saya lanjutkan untuk kelas yang berikutnya, tapi tolong saya minta istirahat sebentar, tolong disampaikan ke kelas yang A ya, yang kelas A saya minta istirahat 5 menit ya. Saya kira cukup untuk kuliah untuk yang kelas B. Untuk materi ini tolong yang sudah saya garis bawahi tadi, tolong diperhatikan juga, tolong dibaca di kepustakaan untuk yang ini profil tadi. Saya kira cukup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.